Di cerita sebelumnya, Hurrem berkata kepada Valide akan menemui Hatice, dan kini Hurrem telah berada bersama Hatice. Saat Hurrem ingin memberitahukan tentang Ibrahim, tiba-tiba Ibrahim datang. Valide Sultanımız. Ibrahim kemudian mengatakan pada Hatice bahwa Valide telah meninggal dunia. Hatice terdiam, sementara Hurrem yang berada di sana merasa terkejut. Peti yang berisi Valide Sultan kini dibawa melewati Harim. Semua orang bersedih atas kehilangan Valide. Hatice menangis sambil mencium peti ibunya untuk yang terakhir kali. Sementara di ruangan raja, raja diam dengan kesedihannya. Ia lalu memeluk Mustafa dan Ibrahim. Daim sanma. Terlihat kini Sulaiman membopong peti ibunya sambil berkata-kata dalam hatinya. Ia mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, meskipun ia seorang sultan. Sementara kini para wanita berkumpul melihat kepergian peti Valide melalui sebuah celah. Rüstem olup alemde taçtan kere sultan. Setelah pemakaman, terlihat Sulaiman merasa sedih dan berdiam diri. Hurrem lalu datang mencoba menyapa suaminya. Ia mengatakan melihat raja dengan kondisi bersedih membuatnya sangat hancur. Kapan duka ini akan berakhir, kata Hurrem. Hürrem'im. Sulaiman akhirnya berbicara dan mengatakan bahwa ia masih berterima kasih kepada Tuhan karena ada cinta Hurrem sebagai tempat perlindungannya. Hurrem pun menatap dan memeluk Sulaiman. Di lain tempat, Gulfem mendatangi Mahidevran. Mahidevran menyampaikan bahwa 3 hari lagi Mustafa akan berangkat dan mengenai semua biaya telah ia sediakan. Ternyata Mahidevran telah meminjam uang dari orang Yahudi yang dikatakan oleh Iskandar Çelebi. Anladım. Dan Gulfem juga menyampaikan berita dari raja bahwa kini Mahidevranlah yang akan meneruskan untuk memimpin Harim. Ia pun sangat senang mendengar berita itu. Di lain tempat, Daye pulang ke rumah yang tampaknya sangat kumuh. Ia membuka peti yang berisi kalung, dan ia teringat akan kalung itu. Kalung itu adalah kalung pemberian raja yang sebenarnya ia ingin berikan pada ibunya. Namun karena ibunya telah meninggal, maka raja mengatakan orang yang pantas menerimanya adalah Daye. Daye meminta izin untuk pergi, namun raja mengatakan ia bisa tinggal jika mau, dan pintu akan selalu terbuka. Raja memeluk Daye ketika Daye akan menunduk mencium jubahnya. Ayşe Hatun? Tiba-tiba teman Daye datang dan menghinanya, kemudian menyuruhnya untuk mengambil sesuatu ke pasar. Tampaknya Daye tidak pergi ke peternakan milik Hurrem atau mansion yang diberikan Valide sebelumnya. Ada apa sebenarnya dengan Daye? Apa yang ia lakukan? Kita ikuti aja alurnya ya. Ne lazımdı? Çolak Di pasar, ia pun mengambil pesanan yang sebelumnya sudah dipesan oleh temannya. Tiba-tiba Sumbul melihat dan memanggilnya. Sumbul juga merasa heran dengan keadaan Daye yang sepertinya menjadi pesuruh. Namun Daye marah karena Sumbul ikut campur dan mengatakan ia hanya mengambil pesanan milik temannya. Yahu dur hele oturalım bir yol. Paşa. Akhirnya Ibrahim mendapatkan kabar dari Matrakci bahwa Nigar tidak sampai ke Parga. Nigar telah menghilang. Ibrahim marah dan menyuruh Matrakci untuk menemukan Nigar. Canını alacağım. Diyeyim kırıp dökmeyin. Ben daireme geçiyorum.
Hurrem melihat Mahidevran yang sedang merubah ruangan Valide. Hurrem mengatakan bahwa Valide baru saja meninggal. Mengapa Mahidevran merubah ruangannya? Validemiz vefat edildi. Mahidevran pun menjawab bahwa masa berkabung sudah berakhir. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Haremde devamlılık esastır. Hurrem dan Sumbul pun berbincang. Sumbul menanyakan apakah ia akan melaporkannya pada raja. Hurrem mengatakan bukan hanya dia saja yang akan mengadu pada raja, karena ia bisa disalahkan. Pada saat itu Gulfem lewat dan Hurrem memanggilnya. Gülfem Hatun. Jadi Hurrem juga menggunakan Gulfem untuk memberikan kabar pada raja tentang Mahidevran yang menggunakan ruangan Valide dan juga merubahnya. Jadi awalnya Hurrem menanyakan bagaimana bisa Mahidevran menggunakan ruangan Valide. Gulfem pun menjawab ia tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Nah, disinilah Hurrem meyakinkannya bahwa raja memilihnya untuk tugas ini. Gulfem pun akhirnya setuju. Sultanım, Malam hari, wanita dari Yahudi datang menemui Mahidevran. Ia pun membawa satu peti emas untuk Mahidevran. Setelah itu, ia pun menagih hutang Mahidevran yang sebelumnya. Namun Mahidevran berjanji ia akan membayarnya di waktu yang tepat. Jadi guys, ini bukanlah peminjaman yang pertama lagi ya, tapi sudah yang kedua. Sana vakti gelince alırsın dedim. Nah, di ruangan Hurrem, Sumbul membicarakan tentang Mahidevran yang tiba-tiba punya banyak emas. Hurrem pun menceritakan hal sebenarnya, bahwa ialah yang mengirimkan wanita Yahudi sebagai peminjaman untuknya. Sumbul pun mengagumi akan ide Hurrem. Şeyler. Sumbul juga memberitahukan bahwa ia telah bertemu Daye, dan ia terlihat menyedihkan. Sumbul ternyata telah menyelidiki Daye. Rupanya Daye di sana bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Hurrem akhirnya menyuruh Sumbul untuk menemui Daye lagi dan menanyakan apa yang terjadi padanya, atau membawanya kemari, kata Hurrem. Öğren. Hatta al gel. Razı olsun sultan. Keesokannya, Sumbul pun menemui Daye. Sumbul mengatakan ia dikirim oleh Hurrem Sultan karena mengetahui keadaan Daye. Akhirnya Daye menceritakan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia telah mendonasikan semua hartanya pada yayasan Valide. Aku tidak peduli dengan kekayaan. Sumbul menyayangkan tindakan Daye. Setidaknya ia menyimpannya untuk kebutuhannya. Bagaimana kamu akan hidup? Apakah kamu akan tinggal dan bekerja di sini selama sisa hidupmu? Jika raja melihatmu seperti ini, maka ia akan bersedih. Daye pun meminta agar Sumbul Aga tidak mengatakan kepada siapapun. Aku tidak akan lama tinggal di sini. Aku akan pergi ke kampung halamanku. Aku hanya sementara waktu di sini. Aku hanya merasa bersalah, kata Daye. Sumbul pun menanyakan mengapa Daye merasa bersalah. Daye pun menjawab bahwa Valide meninggal itu karena dia. Aku harusnya menghentikan mereka. Neydi onlar? Kimleri? Sumbul pun kebingungan dengan ucapan Daye dan menanyakan siapa mereka. Ne diyorsun sen Daye Hatun? Namun bukan menjelaskan, sebaliknya Daye menjawab bahwa Sumbul bisa pergi sekarang karena ia punya banyak pekerjaan. Jadi sekarang kita tahu mengapa Daye berada di sana. Ia merasa bersalah pada Valide. Ia mengetahui hubungan Ibrahim dan Nigar, tapi ia menutupinya. Jadi meskipun ia memiliki harta, ia menyumbangkan semuanya ke yayasan Valide untuk membayar rasa bersalahnya. Tapi ia merasa itu belum cukup, jadi ia menghukum dirinya dengan menjadi pembantu. Sen var git. Hatice'm. Hurrem dan Raja menemui Hatice. Saat Raja sedang bersama Beyhan, Hurrem lalu mengambil kesempatan memberikan kode pada pelayannya. Hingga pelayannya pergi dan meletakkan surat di sebuah kotak di atas meja. Haber edilsin. Arka taraf. Sementara di istana,
Mahidevran bersama Gulfem di dalam ruangan Valide. Mahidevran meminta agar ia memiliki kamar mandi sendiri. Namun, Gulfem menyampaikan bahwa Mahidevran tidak pantas mengingat sebentar lagi akan kampanye. Akhirnya, Mahidevran mengatakan ia akan menggunakan uang pribadinya untuk itu. Dan Gulfem pun tidak keberatan. Kembali ke Hatice. Rupanya Hatice kini berada di kamar, yang dimana di sana ia melihat surat yang baru saja diletakkan oleh pelayan Hurrem sebelumnya. Ia penasaran, lalu membuka dan membaca surat itu. Bu haberi size vermen. Isinya adalah memberitahukan bahwa Ibrahim telah berselingkuh darinya. Hatun'la aldatıyor. Dan di dalamnya juga ada alamat yang ditulis jika Hatice ingin melihat wanita yang berselingkuh dengan suaminya. Setelah membaca surat itu, Hatice kembali ke tempat di mana raja dan lainnya berkumpul. Ia pun memandangi Ibrahim. Hatice'm bir şey mi oldu? Yol yorgunusunuz. Dinlenin biraz. Sultanım. Di istana, Mahidevran berbicara pada Sumbul. Ia menyampaikan bahwa kini Sumbul mengikuti jejak Gul Aga sebagai pelayan Hurrem. "Apakah kau melakukan kejahatan untuk Hurrem sekarang?" tanya Mahidevran. Malam hari pun tiba. Pasa gelisah dan menanyakan Matrakci apakah Nigar sudah ditemukan. Sayangnya Matrakci menjawab, ia masih belum menemukannya. Nah, karena Hatice sudah tahu tentang Ibrahim melalui surat, ia pun mulai mengingat kejadian masa lalu saat ia menanyai di mana Ibrahim bermalam. Gece vakti yola düşmek istemedim. Malum. Size ihanet etmez. Gulfem yang melihat Hatice tampak aneh, lalu menanyakan apa yang terjadi padanya. Geldiğimden beri tek kelime etmediniz. Hatice akhirnya menceritakan bahwa ia menemukan surat tentang Ibrahim yang memiliki hubungan lain dengan seorang wanita, dan tidak ada nama penulis di surat itu. Beni aldatıyormuş onu. Dan reaksi dari Gulfem adalah bahwa Hatice harusnya tidak mempercayai itu, karena bisa saja itu fitnah atau jebakan. Hatice lalu mengatakan bahwa ada alamat di dalam surat itu. Maka Beihan, kakak Hatice, mengatakan Hatice, kita bisa pergi pagi hari untuk melihat siapa wanita itu. Deriz. Di tempat lain, rupanya Nigar bersama Gulsah telah ditempatkan di rumah Nigar yang sebelumnya. Di sana, Gulsah menunggu kabar dari Hurrem. Nigar berusaha mempengaruhi Gulsah. Jika ia melepaskannya, maka Ibrahim akan memberikannya kekayaan. Namun Gulsah mengatakan ia tidak bodoh. Tentu saja jika Ibrahim mengetahui ini, ia pasti akan membunuhku, kata Gulsah. Meskipun Nigar memohon dan berjanji, namun Gulsah tidak percaya pada Nigar. Sebaliknya, Gulsah mengatakan, kamu telah mencoba membunuhku, maka kamu akan mendapatkan apa yang pantas untukmu. Tidak ada pengampunan, kata Gulsah. Geri dönmek istemiyor. Size Sumbul pun menemui Hurrem dan melaporkan info yang ia dapatkan dari Daye. Sumbul pun menanyakan apa yang akan kita lakukan pada Daye selanjutnya. Hurrem pun menjawab bahwa jika Daye memang menginginkannya, maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Sumbul lalu menyampaikan juga jika Daye mengatakan sesuatu yang aneh. Ia mengatakan jika kematian Valide adalah karena dia, dan dia harusnya menghentikannya. durduramadım onları, engel olamadım diye. Akhirnya, Hurrem menyadari bahwa Daye juga mengetahuinya. Anlaşılan valimiz bu yüzden efendim. Dan Sumbul penasaran dengan perkataan Hurrem dan menanyakannya. Hurrem pun menjawab, Sumbul akan tahu jika waktunya tiba. Vakti gelince sen de her Davullara, bayraklara al. Sementara di lain tempat, Daye terlihat merasa bersalah. Kuru yerde yakınmadan gayrı ne gör ırmakta ne gam. Dia pun ingin menggantung dirinya.
Apa yang telah ia lakukan selama ini ternyata tidak cukup untuk menghukum dirinya. Ne dert dece gelmek yaraşır. Ia lalu menendang tempat kakinya berpijak. Ya, Daye memilih mengakhiri hidupnya. Ia tidak bisa menanggung rasa bersalahnya lagi. Dan tak lama, kejadian itu dilihat oleh temannya. Dan temannya juga melihat ada sebuah kotak perhiasan di sana. Namun saat dibuka, ternyata isinya kosong. Flashback. Rupanya saat Daye berjalan-jalan di pasar, ia memberikan kalung pemberian raja kepada seorang wanita pengemis. Selamat tinggal Daye, kecintaanmu, kesetiaanmu pada tuanmu Valide membuatmu merasa bersalah karena telah menyimpan rahasia besar Nigar yang sudah kamu anggap sebagai anakmu. Keegoisan Nigar telah membuatmu melakukan hal yang salah hingga kamu pun tidak bisa memperbaikinya. Pagi pun tiba. Hatice termenung. Behan mendatanginya dan mengatakan kereta telah siap. Tapi jika Hatice tidak ingin pergi, ia bisa membakar surat itu. Hatice pun mengatakan ia tetap ingin pergi. Aku tidak bisa hidup dengan keraguan ini. Behan lalu berkata, bagaimana jika itu benar? Apakah Hatice sudah siap? Apakah kamu sudah siap menanggung konsekuensinya? Apakah kamu bisa menahannya? Hatice pun bertanya, apa yang akan kakaknya lakukan jika aku adalah dirinya? Kakaknya menjawab, aku tidak tahu karena aku tidak pernah mengalaminya. Tapi aku akan mencari tahu dan aku akan menanggungnya. Hatice pun akhirnya berkata, ia juga akan melakukan hal yang sama. Namun Hatice meminta kakaknya untuk tidak ikut. Akhirnya Hatice pun pergi sendiri. Sementara di rumah Nigar, Nigar terbangun dan melihat Gulsa masih tertidur. Nigar berusaha untuk keluar rumah, namun pintu itu terkunci. Ia pun mendekati Gulsa yang sedang tertidur. Ia mengambil kunci itu dari Gulsa. Namun Gulsa terbangun. Nigar berusaha memukul Gulsa dengan benda yang ada di tangannya. Namun Gulsa berhasil menangkis dan kemudian menampar Nigar. Hingga Nigar pun terjatuh. Namun bodohnya si Gulsa ini, dia malah membelakangi si Nigar. Dan akhirnya Nigar memukul Gulsa kembali hingga membuat Gulsa jatuh pingsan. Ia pun segera mengambil kunci itu. Dengan terburu-buru, ia membuka pintu itu. Dan Nigar akhirnya berhasil membuka pintu itu. Ia pun berlari keluar. Namun, saat di luar, ia tiba-tiba berhenti. Rupanya, Hatice sudah sampai di sana. Mereka pun saling menatap. Hatice memperhatikan perut Nigar. Dan Nigar segera memberi hormat pada Hatice. Tanpa kata-kata, Hatice hanya menatap Nigar. Semakin seru ya guys, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada Nigar dan Ibrahim? Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, bye.